Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP. Dan yang baru mampir tentu saja, yang baru pertama kali mampir di video YouTube saya, silahkan ditekan tombol subscribe atau meninggalkan jejak di kolom komentar ya, buat saya makin happy lah ya. Sesuai janji saya akan mereview jersey yang sudah dipakai untuk mendapatkan juara di SEA Games tahun ini ya. Ya walaupun jersey-nya itu bukan jersey resmi timnas Indonesia ya, yang reguler gitu ya, tapi khusus untuk ajang ini. Namun nantilah saya ceritakan lebih lengkapnya gitu ya. Ada sebuah jersey, mana nih? Nah ini dia, kita ambil. Nah, jersey dari Li-Ning untuk timnas Indonesia di ajang SEA Games. Dan jersey ini pernah mengangkat piala. Cakep tuh, bring back the glory. Langsung review saja jersey-nya. Jadi udah pada tahu ya teman-teman semua bahwa tahun ini timnas Indonesia meraih juara sesuai dengan desain jersey home versi Mills-nya ya, Bring Back the Glory, yang mengutip dari desain tahun 87 dan terakhir kita juara itu tahun 91 kalau nggak salah ya, 32 tahun akhirnya mendapat juara lagi. Namun sayang, waktu mengangkat piala atau waktu meraih gelar tersebut menggunakan jersey yang murah meriah mantap ini, buatan dari Li-Ning yang merupakan brand dari Cina. Iya, yang merupakan juga sponsor resmi untuk semua kontingen. Jadi bukan sepak bola aja ya, dari bulu tangkis segala macam. Dan saya pun beli yang ini tuh versi bulu tangkis sebetulnya tulisannya ya, tapi kan dipakai juga nih buat sepak bola, bisa lah ya, ditempel-tempel nameset sepak bola. Dan saya kira sih bahannya yang dipakai untuk sepak bola juga nggak beda jauh dengan yang saya beli ini. Ya dilihat dari situsnya sih langsung pada habis tuh, pada berburu jersey ini semua ya. Oke, langsung saya review aja. Jersey ini harganya 200 ribuan, 260 kalau nggak diskon. Saya dapatnya nih di harga 200 ribu karena waktu itu diskon ya, beli di Surabaya. Langsung kita bahas dari kerahnya terlebih dahulu. Berpola v-neck dengan warna putih dengan bahan rib. Namun sayang, di ribnya ini kok punya saya ada semacam lunturan warna merah-merah seperti itu ya. Bisa jadi jersey ini merupakan jersey yang lama, yang beberapa tahun lalu itu dipakai juga untuk timnas Indonesia ya. Jadi disimpan, dijual, dan akhirnya luntur gitu kali ya, karena kelamaan nyimpannya luntur di bagian kerahnya. Tapi ya nggak masalah sih, toh juga bajunya 200 ribuan gitu loh. Tapi ya emang seharusnya nggak terjadi ya, tapi ini mungkin bisa jadikan koreksi ke depannya. Untuk di belakangnya atau neck tabnya itu sudah mewah menurut saya ya, menggunakan tulisan Li-Ning yang di emboss. Nah, sama dengan jersey Persib yang harga 800 ribu itu loh ya. Itu sama, ini ada Li-Ningnya. Kalau yang Persib itu tulisannya Persib, cuma ini warnanya merah, yang Persib itu menggunakan warna hijau muda gitu. Terus di leher belakangnya terdapat logo Li-Ningnya dan juga size-nya. Nggak neko-neko, cuma size doang, dan situsnya Li-Ning, jadi 3XL dan www.lining.com. Nah, bahannya ini kayaknya ya DTF gitulah ya. Terus juga warnanya karena perak atau silver gitu ya, jadi nggak begitu ketara. Tapi nggak masalah, ini size saja, size tag di bagian punggung belakang dan nggak terlalu mengganggu gitu ya. Beralih di bagian lengannya. Lengan kiri dan kanan menggunakan pola oblong, ditambah dengan kombinasi pola di bagian pundaknya berwarna hitam. Hal ini senada dengan logonya yang diberi background hitam. Cakep ya, sampai ke belakang nanti ada hitam-hitamnya. Bahan di lengannya ini sebelah kiri dan kanan itu bahannya berbeda ya jika dibandingkan dengan bagian depannya yang disublim. Kalau di kiri kanannya ini kayaknya disublim juga ternyata ya. Disublim, terus bahannya pori-porinya lebih lebar. Dan saya belum pernah melihat sih yang bahan semacam ini ya. Pori-porinya itu kotak-kotak gitu ya, bolong-bolongnya itu kotak-kotak gitu, kayak sarang lebah tapi yang kotak, enggak yang apa ya, segi 8 gitu, enggak. Cakep sih, ini ringan kayaknya, nanti dicobain ya. Langsung kita menuju di bagian depannya.
Saya mulai dari logo aparelnya dulu, yakni Li-Ning dengan simbol semacam huruf L tapi melengkung gitu ya. Bahan yang digunakan untuk Li-Ning ini mewah menurut saya nih, untuk harga segitu ya. Dengan bahan rubber yang mempunyai bentuk dan cukup tebal rubbernya itu, jika saya bandingkan dengan logo aparel lokal lainnya ya yang pakai bahan rubber di bagian sini itu nggak setebal ini tebal banget. Saya takutnya resikonya malah gampang copot gitu ya, karena huruf-hurufnya ini termasuk lebar dari bidangannya itu tipis-tipis. Contohnya di huruf I atau di huruf stripnya ini ya, bukan huruf I ya, simbol stripnya ini itu takut apa ya? Takut ngelentek gitu loh kalau dicuci dengan ya nggak hati-hati, atau kalau kelepasan disetrika parah ini sih, harusnya nggak boleh disetrika ya. Kalau disetrika pasti leleh, pasti itu. Terus saya berlanjut di logo Garuda Indonesianya. Nah, di sini akan saya banyak bahas mungkin ya, karena ada beberapa perbedaan yang saya lihat dari teman-teman di diskusi jersey itu. Ada beberapa yang bagian dalamnya ini terdapat tambahan rantai-rantainya. Ya, kalau yang saya dapat ini kebetulan rantai-rantainya tidak begitu ketara ya, walaupun ya kalau di teliti lagi lebih mendetail emang ada sih motif rantai-rantainya itu, tapi kurang 3D, kurang timbul gitu ya, jadi nggak begitu kelihatan. Ya nggak masalah sih ya, yang penting ini logonya udah semi-semi 3D menurut saya, dan bahannya juga saya rasa sih awet ya di pressnya ya, dengan tulisan tim Indonesia dan ada 5 cincin di bawah dari logo Garuda Indonesianya dengan warna merah putih di bagian atas dan bawah melambangkan bendera negara kita tercinta. Untuk masalah desainnya dari atas ke bawah ini sama dengan Garuda sebetulnya, logo Garuda, siluet Garuda yang diulang-ulang hadap ke kiri dan kanan. Ya sebetulnya sih hadapnya ke kiri aja ya, kepalanya harusnya ya. Tapi ada yang hadapnya ke kanan ya, ini mungkin buat motif aja, jadi bisa tengok ke kiri dan tengok ke kanan. Tapi kan ini bukan logo resmi Garuda ini terus dipasang di bolak-balik kan, enggak ya, ini merupakan semacam siluet gitu, jadi tidak meremehkan atau tidak mengubah bentuk dari logo Garuda Indonesia. Ini siluetnya banyak dari atas sampai bawah dan membentuk pola VVV alias victory dan atau artinya kemenangan, dan betul sekali ketika memakai jersey ini bisa memenangkan. Ditambah lagi ini putih ini saya kira tambahan apa, ternyata adalah jahitan yang di luar gitu ya, jahitan luar ya. Dan bahan di sampingnya ini yang sama dengan bahan di bagian lengannya, pori-porinya lebih lebar dan oke abis, kiri dan kanannya sama. Looknya sih oke banget ya kalau dilihat dari jauh ya, nanti kita cobain aja. Di bagian bawahnya ada lagi nih, bagian bawahnya terdapat authentic tag gitu ya, The Authentic Collection dari Performance Apparel Team Indonesia. Ada authentic tagnya di bagian bawah yang dicetak dengan bahan DTF. Lanjut di bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya saya masih polosan, belum sempat request name set. Nanti mungkin akan saya remake aja, pasan di teman-teman aparel di Samarinda ketika pulang ke Samarinda gitu ya. Enaknya dikasih nama siapa ini? Yang dari Kaltim kemarin siapa ya namanya ya? Saya lupa ya, tolong ditulis di kolom komentar ya, ingatkan saya biar saya kasih namanya itu. Yang mencetak gol kemenangan deh, gol pertama ketika masuk. Ya pokoknya yang nyetak gol lah, pokoknya saya lupa. Itu ada hitam-hitamnya di sini. Awalnya saya kira hitam ini adalah pecah pola, namun ternyata dong ini sublimasi. Jos lah tipuan matanya ini, cakep. Bahannya masih sama dengan bahan bagian depan yang merupakan dry fit vintage gitu ya kayaknya ya, yang sering dipakai oleh aparel-aparel lokal kita juga sih. Cuma yang di bagian lengan sama di bagian samping tadi itu pori-porinya lebih lebar dan lebih breathable gitu ya. Di bawahnya terdapat juga hang tagnya ini saya pesennya size-nya 3XL, soalnya dari size chartnya itu kok kayaknya agak kecil ya, jadi saya belinya sesuai dengan ukuran saya dan 3XL. Nanti akan dicobain, ada tulisan Li-Ning dan made in China. Nah di dalamnya juga terdapat nih ya itulah ya apa namanya, washing tag yang di belakang terus dicantolin sama hang tagnya.
Ini washing tag, terus di sini penyebutannya bahannya adalah 100% polyester ya, 100% polyester. Langsung dicobain aja ya. Setelah saya coba pakai, ternyata size 3XL-nya tidak begitu besar juga ya, pas-pas aja ya. Walaupun emang di bagian badan agak longgar, tapi untuk saya yang bukan atlet ya masih cakep sih. Masih oke dipakai ya. Mungkin kalau saya belinya yang 2XL bisa makin sempit sedikit ya, tapi masih muat gitu kali ya. Dan ini v-necknya yang paling saya nggak suka karena lehernya jadi kelihatan makin lebar gitu ya. Kalau yang connect gitu kan lebih cakep ya. Atau enggak v-neck tapi ditambah dengan kombinasi di bagian depannya. Nah, itu sih, itu selera, kembali lagi ke selera. Dari bahan saya rasa masih sama seperti jersey yang lainnya ya. Nah, tambah mirip seperti jersey latihan sih menurut saya ya. Jersey training itu cocok sih sebenarnya bahan semacam ini. Tapi ya nggak masalah, wong jersey ini dipakai oleh para pemain juga dan memenangkan loh, memenangkan medali emas ya, dapat mengangkat piala gitu ya. Cakep. Jersey ini sebelum saya belinya itu, ini sedikit cerita ya. Saya belinya itu ketika final dan babak pertama, sebelum kena comeback dan ribut-ribut itu. Babak pertama kan unggul tuh 2-0 kalau nggak salah ya, saya lupa ingat juga. Saya beli, masih stoknya banyak. Kalau di liningnya official di Jakarta itu kenanya 240 kalau nggak salah lagi nih. Harga aslinya 260 gitu. Setelah saya cari lagi, ada store di Surabaya yang secara ongkir ini lebih murah untuk kesini ya. Dan harganya pun lebih murah juga, 200.000. Saya beli. Waktu saya beli itu size-nya masih banyak tersedia, terutama size besarnya ya. Size besar itu XL, XXL, 3XL, 4XL itu pun masih ada semua. Dan keesokan harinya setelah Indonesia menjuarai, saya cek lagi di store-nya tersebut sudah habis semua dong size besarnya. Tinggal size S dan size M yang notabene jarang dibeli gitu ya, karena pekerja-pekerja yang mempunyai duit untuk membeli itu sekarang belinya size-nya yang besar-besar, karena ukuran dari lining ini sendiri pun size chartnya itu lumayan kecil ya. Oke, itu aja ya. Bring back the glory. Selamat lagi untuk timnas Indonesia dan selamat menyaksikan timnas Indonesia melawan Argentina. Tanggal berapa itu ya? Kok saya nggak ngikutin ya? Bodoh banget sih. Ya wis, itulah. Tapi melawan timnas Argentina menggunakan jersey dari Mills ya. Kita tunggu aja jersey terbaru dari timnas Indonesia, nanti semoga bisa saya beli dan saya review di channel Garda VIP. Makanya jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya biar adsense-nya masuk, biar bisa beli jersey yang lain lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Garda VIP.